Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi informasi lagi ya seputar gagal bayar di pinjaman online, yaitu pinjam duit ya. Dimana di aplikasi pinjam duit ini sangat banyak sekali ya, untuk tagihannya banyak sekali teman-teman. Sekarang ini sudah mencapai 90 juta. Nih bayangkan teman-teman ya. Nih 90 juta, teman-teman bisa lihat nih. Total 90 juta. Widih. Ya kan? Mantap ya. Oke, seperti biasa berbagi informasi pengalaman tentang gagal bayar di aplikasi pinjam duit. Di sini teman-teman, saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar. Ya, di sini saya cuma berbagi pengalaman saya sendiri ya. Bahkan dari teman-teman subscriber juga banyak yang telat bayar. Jadi intinya saya berbagi pengalaman. Masalah gagal bayar tergantung teman-teman sendiri ya. Misalkan kalian mau gagal kayak mau telat bayar, mau gagal bayar, terserah teman-teman. Intinya di sini saya berbagi pengalaman seperti itu. Biar teman-teman yang telat bayar ataupun gagal bayar tahu resikonya seperti apa. Biar teman-teman tidak terlalu takut ataupun panik seperti itu. Oke, seperti biasa teman-teman ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat berbagi informasi seputar pinjaman online atau pinjol. Oke, di sini teman-teman sudah saya buka ya untuk aplikasinya nih. Oke, nih. Sudah saya buka ya, jadi bukan setting-setting, cuman berbagi pengalaman, intinya seperti itu. Di sini ada berapa cicilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sudah ada berapa nih? 7 cicilan. Oke, yang pertama 19 juta 250. Ini sudah plus bunga atau denda. Jadi untuk cicilan yang pertama ya, ini 19 juta ini sudah plus bunga atau denda karena sudah keterlambatan 50 hari. Ya, jadi teman-teman bisa lihat warna merah itu 50 hari keterlambatan. Oke, kalau teman-teman sering nonton video saya, mungkin teman-teman tahu ya tentang aplikasi pinjam duit ini. Karena aplikasi pinjam duit ini sering saya bikin konten seperti itu. Oke, ini yang pertama 19 juta keterlambatan 50 hari, hampir 2 bulan. Kemudian yang kedua ini 7 juta keterlambatan telat 6 hari ya, 6 hari di sini teman-teman. Kelihatan nggak 6 hari. Kemudian yang ketiga 15 juta sekian-sekian telat 63 hari. Kemudian yang keempat 6 juta 900 sekian-sekian telat 48 hari. Kemudian yang ketiga sorry teman-teman ya. Berapa ini? 1 2 3 4, 5. Yang kelima 33 juta. Ini sudah plus bunga ya. Telat 71 hari. Ya. Jadi 71 hari teman-teman ya. Yang keenam ini 8 juta. Keterlambatan 63 hari. Ya, yang keberapa ini? 7 ya. Yang ketujuh atau keenam. Ini masih belum telat. Oke. Ini setiap hari teman-teman. Ini masih tetap bertambah ya untuk bunganya tiap hari. Kalau masih belum lewat 3 bulan, biasanya kalau telat pinjol itu akan bertambah terus untuk bunga. Kurang lebihnya seperti itu ya. Bahkan ada pinjol yang 2 bulan baru stop. Ada yang sampai 3 bulan kalau masih belum bayar. Untuk bunga tetap berjalan seperti itu. Misalkan teman-teman penasaran, Bang, berapa per hari bunganya? Kalau masalah bunga teman-teman, tergantung berapa besar pinjaman kalian gitu. Kalau besar ya besar, kalau kecil ya kecil. Jadi sudah otomatis, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi ini teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cicilan ini yang satu kan masih belum telat. Ini sudah mencapai 90 juta loh teman-teman. Seingat saya kalau pinjaman awal itu kisaran 45 ya. Telat 1 sampai ini sekarang mencapai 90 juta. Bahkan ini kira-kira kalau nggak salah masih 100 ke atas ini teman-teman, karena sudah plus bunga seperti itu ya.
Oke, kita bicara tentang resiko. Resikonya gimana Bang kalau kita telat bayar? Contohnya seperti Abang. Resikonya teman-teman itu besar atau kecil itu sama sebenarnya sih untuk resikonya. Resiko yang pertama ini ya, itu yang pasti dihubungi di WA, diingatkan setiap hari, bahkan satu hari bisa sampai 5 kali dihubungi di WA, di email. Nah kayak gitu teman-teman, resikonya itu gitu loh. Jadi resikonya itu HP kalian akan berdering, ditelepon, di WA kayak gitu kan. Kalau teman-teman masih baru pertama telat ya pastinya panik sih. Kenapa panik? Iya karena banyak nomor-nomor yang beda-beda kayak gitu masuk-masuk WA, bahkan ada yang neror kayak gitu teman-teman. Saran saya buat teman-teman kalau memang tidak ada dana atau masih belum ada dana lah untuk pelunasan, kalian gak usah terlalu takut yang berlebihan. Karena risiko telat bayar itu yang pasti itu diteror, ditakut-takuti dengan cara-cara lewat WA, ancam sebar data atau data Anda lengkap. Nah kayak gitu-gitulah teman-teman. Itu cara penagihan mereka gitu. Jadi teman-teman jangan anggap serius aja, biasa aja gitu loh. Ya kan, seperti itu. Bahkan banyak subscriber saya yang telat bayar itu, Bang saya sudah dapat WA kayak gini, Bang saya mau diancam sebar data, Bang saya mau disebar ke sosial media. Itu sebenarnya sudah biasa, itu sudah dari dulu. Kalau pinjol cara-cara penagihannya memang nakut-nakuti gitu loh. Agar apa? Agar kalian bayar, agar kalian mencari dana talangan seperti itu. Memang ngeri sih cara penagihan pinjol itu. Kalau dari WA kayak aduh pokoknya ngeri banget. Tapi teman-teman tenang aja. Makanya saya bilang di sini teman-teman hanya cukup kuatin mental. Mental teman-teman harus kuat ya. Karena apa? Kalau telat bayar masih telat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu masih gencar-gencarnya kalian di WA, di telepon. Ya tapi kalau teman-teman sudah lewat 1 bulan atau 2 bulan itu sudah jarang WA. Bahkan salah satu contoh ini ya, punyaan saya ini sampai sekarang nggak ada teror lah. Cuman ya ada WA tapi jarang kayak gitu teman-teman. Jadi aman teman-teman ya, cuman teror itu aja sih yang pasti. Kemudian untuk DC lapangan teman-teman, ini padahal kan besar untuk pinjamannya. Apakah ada DC yang datang ke rumah? Sejauh ini gak ada teman-teman. Tapi kalau dapat WA itu banyak yang katanya DC mau datang, tim kolektor, tapi tidak menyebutin dari aplikasi mana. Ya. Jadi mulai dari telat 2 mingguan, 3 minggu, bahkan sampai sekarang hampir 3 bulan itu masih tetap kalau WA DC mau datang itu masih tetap tiap hari itu masih ada kayak gitu. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada yang datang gitu loh teman-teman. Makanya di video ini saya cuman berbagi informasi buat teman-teman agar teman-teman yang telat bayar dipinjam duit tidak terlalu takut yang berlebihan. Seperti itu ya. Oke, jadi intinya untuk aplikasi pinjam duit sejauh ini keterlambatan hampir 3 bulan, total sekarang mencapai 90 juta, ini masih aman-aman saja. Misalkan nanti didatangi DC atau ya pokoknya didatangi DC, nanti saya infokan buat teman-teman seperti itu ya. Oke, silakan teman-teman ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Misalkan teman-teman masih kurang paham, nanti teman-teman bisa komen aja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Nantikan updatean terbaru dari channel Markas Pinjol. Bye bye.